Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu terlebih dahulu datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 10. Perikop nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Tema renungan kita pagi hari ini, mempertahankan iman dalam kepalsuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nats yang kita baca memperingatkan kepada setiap kita bahwa nabi-nabi dan guru-guru palsu akan datang dan akan mencoba menipu bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Beberapa orang percaya dan gereja-gereja dewasa ini mengubah kitab suci agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka mengubah penerapan dan penafsiran firman Tuhan agar doktrin mereka lebih menarik dan lebih sesuai dengan dunia saat ini. Yesus memperingatkan kita agar tidak menjadi orang percaya yang mudah tertipu. Cara paling efektif untuk menjaga diri kita terhadap guru-guru yang menipu dan doktrin palsu adalah dengan mengetahui kebenaran. Setiap orang percaya yang mempelajari Alkitab dengan seksama akan menemukan yang palsu dan akan mampu mengidentifikasi doktrin yang salah. Sebagai orang percaya, kita
harus mempelajari firman Tuhan dan menilai semua ajaran berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa, sehingga kita kehilangan sifat mudah tertipu kita dan menjadi mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. Orang percaya yang dewasa tidak tertipu oleh ajaran palsu. Seorang Kristen yang dewasa dapat menentang kebohongan dan tipu daya. Ciri-ciri lain dari guru-guru palsu adalah mereka menarik hawa nafsu dari natur manusia yang berdosa. Orang-orang kemudian percaya bahwa pencabulan adalah hal yang wajar bagi mereka yang mengikuti Yesus, sehingga merusak reputasi Kristus sendiri di dunia. Guru-guru palsu mengkhotbahkan apa yang ingin didengar orang dan apa yang menarik bagi natur berdosa mereka. Seberapa baik kita mengenal firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami agar kami senantiasa mempertahankan iman kami di dalam Tuhan, dalam setiap situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan hal-hal kepalsuan yang menggoyahkan iman kami, yang menggiurkan kami, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tetap setia mengikut dan mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini. Pimpin dan sertai setiap langkah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.